Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 311 Bab 3 Standar 1 Kriteria 1 mengenai penyelenggaraan pelayanan klinis. Ini ada dua EP, dua elemen penilaian. Yang pertama, elemen 3111 mengenai penyelenggaraan pelayanan klinis. Yang kedua 3112 mengenai informed consent. Di kriteria 311 ini, penyelenggaraan klinis ini akan membahas mengenai layanan apa saja yang ada di puskesmas. Biasanya setiap puskesmas ada layanan standar yang pasti ada dan layanan-layanan lain yang membedakan dengan puskesmas yang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang pertama, pendaftaran. Kemudian ada layanan pemeriksaan umum, layanan gigi, layanan MTBS, layanan KIA, layanan fisioterapi, layanan laboratorium, layanan farmasi, layanan IGD, layanan gizi, layanan persalinan, layanan rawat inap. Ini biasanya puskesmas-puskesmas besar dengan wilayah yang luas biasanya memiliki layanan rawat inap, juga persalinan. Puskesmas yang kecil biasanya ya layanannya sedikit sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di setiap layanan dari pendaftaran sampai di rawat inap tadi harus memiliki petugas-petugas yang kompeten. Nah, kompetensi ini harus dibuktikan dengan memiliki SK, surat keputusan, SK tugas. Memiliki SK tugas. Nah, dalam SK ini dilingkupi oleh sebuah pedoman untuk pelaksanaan pelayanan di puskesmas. Kemudian harus memiliki panduan. Juga harus memiliki SOP, prosedur. Jadi setiap petugas ini nanti harus memiliki ketiga-tiganya ini, pedoman, panduan, dan prosedur. Nah, pedoman ini seluruh puskesmas satu pedoman. Jadi dari pendaftaran sampai rawat inap tadi cukup satu pedoman. Tapi kalau panduan ini layanan. Jadi layanan di pendaftaran berbeda panduannya dengan di MTBS, berbeda dengan di rawat inap. Jadi panduan ini dimiliki oleh setiap layanan. Nah, kemudian kalau prosedur ini semua petugas ini melakukan tugasnya harus sesuai prosedur. Atau prosedur ini dimiliki oleh tim. Jadi, tim ini melakukan tugasnya juga harus memiliki prosedur. Nah, maaf ya. Kalau tim ini bisa misalnya audit internal, PPI, tim COVID, tim vaksin, dan lain-lain. Ini tim. Prosedur ini muncul
jika ada uraian tugas. Jadi kalau tugasnya 4 ya berarti prosedurnya minimal 4. Tugasnya 5 berarti prosedurnya ya minimal 5. Karena nanti ada prosedur-prosedur lain. Nah, prosedur ini disesuaikan dengan petugas dan alat. Petugas yang berbeda dan alat yang berbeda nanti juga memiliki prosedur yang berbeda. Nah, kalau layanan ini bisa di UKM, kita mulai pakai istilah baru ya di instrumen yang baru ini, PPN, UKPP, dan Mutu ini memiliki panduan yang berbeda. Nah, kita nanti fokus di ini UKPP ini karena di layanan. Penyelenggaraan layanan klinis ini dimulai dari proses penerimaan pasien. Di bab 3 standar 1 masih ingat ya, ini dimulai dari proses penerimaan pasien. Monggo nanti dilihat di video yang 31. Proses penerimaan pasien ini pelayanannya harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Ini berarti harus ada analisa. Puskesmas menganalisa kebutuhan masyarakat itu apa saja. Layanan klinis yang mau diberikan ke masyarakat itu apa saja. Setelah ditentukan layanan klinisnya, kebutuhan pasien terhadap alat-alat SDM di layanan tersebut apa saja. Ini harus berdasarkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu sehubungan dengan kepraktisan, cepat, tidak berbelit-belit, waktu tunggunya, ruang tunggunya, dan sebagainya harus memenuhi kaidah-kaidah efektivitas. Kemudian efisiensi ini sehubungan dengan penghematan biaya, jangan sampai boros alat dan bahannya, alat-alat yang tidak perlu dibeli. Kemudian proses penerimaan pasien ini harus mempertimbangkan hak dan kewajiban. Ini harus ada ini. Hak dan kewajiban ini nanti dipasang di ruang tunggu agar masyarakat, agar pelanggan, agar pengguna layanan itu mengetahui hak dan kewajibannya. Nah, hak dan kewajiban ini melingkupi hak pasien dan keluarga pasien. Proses penerimaan pasien ini di ruang pendaftaran ini dibagi menjadi 3 di puskesmas. Yang pertama dirawat jalan, yang kedua dirawat inap, yang ketiga ini di ruang rawat inap atau rawat jalan sehubungan dengan menahan pasien untuk observasi atau stabilisasi. Jadi yang dimaksud begini, kadang pasien itu puskesmas tidak mampu merawat, tapi pasien tidak mau dirujuk. Pengennya pulang, tidak mau ke rumah sakit. Ini harus kita lakukan edukasi agar pasien ini harus stabil dulu. Kadang itu keadaan kritis, ngeyel pengen pulang. Atau dirujuk tidak distabilkan dulu. Petugas di puskesmas khawatir kalau ada sesuatu di puskesmas cepat-cepat dirujuk tanpa distabilkan. Ini. Kemudian tidak lupa di standar 1 ini ya, kemarin di video ini tentang pemulangan. Pemulangan pasien. Jadi pasien pulang itu bisa karena sembuh atau puskesmas tidak mampu merawat, harus dirujuk ke rumah sakit, atau atas permintaan sendiri pasien ngeyel pulang. Banyak kasus seperti ini. Atau yang terakhir karena meninggal. Setiap
pelayanan di puskesmas ini, penyelenggaraan layanan klinis ini harus memenuhi kebutuhan mutu pelayanan. Nah, kebutuhan mutu pelayanan ini apa saja nih jenisnya nih? Di jenis pelayanannya harus berkualitas, tadi ya dari pendaftaran sampai rawat inap. Kemudian ada jadwal pelayanan. Ini harus diketahui oleh pelanggan masyarakat. Dari jam berapa sampai jam berapa, setiap hari apa, pelayanannya apa, ini harus ada jadwal. Kemudian proses alur pendaftaran. Pelanggan masyarakat itu harus tahu dan mudah bagaimana pendaftaran di puskesmas. Ini harus dipasang. Jadi masyarakat yang awam pun akan bisa terbantu dengan alur pelayanan pendaftaran ini. Harus mudah dipahami dan mudah dilakukan. Kemudian proses alur pelayanan. Ini juga harus diketahui, diinfokan di ruang tunggu. Setelah mendaftar harus kemana? Ke klinik umum, dari klinik umum ke laborat, atau ke fisioterapi, atau ke KIA layanan ibu hamil. Habis itu ke farmasi. Nah, ini proses alur pelayanannya harus jelas dan mudah, tidak bolak-balik. Kemudian sarana yang tersedia di puskesmas itu apa saja? Itu juga harus diinfokan. Oh, misal ada layanan fisioterapi. Oh, laboratnya sini ada pemeriksaan yang canggih. Oh, di sini ada pelayanan EKG. Oh, di sini ada pelayanan USG. Nah, ini harus diinfokan juga agar masyarakat bisa mengetahui kalau membutuhkan. Kemudian juga diinfokan kerjasama rujukan. Jadi kalau puskesmas ini mengalami kesulitan dalam perawatan, ini mau dirujuk ke rumah sakit mana, ini harus diinfokan. Masyarakat harus tahu di rumah sakit mana sehingga masyarakat bisa memilih rumah sakit mana saja, pilihan-pilihan kalau dilakukan rujukan. Nah, terakhir, mutu kebutuhan layanan ini harus memenuhi hak dan kewajiban pasien. Tanpa ada hak dan kewajiban pasien ini, pelayanan yang berkualitas di puskesmas tidak akan tercapai. Ya, di EP2 ini, 3112 ini mengenai inform consent. Jadi, saya ulang dari depan biar tidak lupa. Bahwa 311 ini merupakan penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Nah, salah satu hak dan kewajiban pasien ini, pasien dan keluarga berhak mendapatkan informed consent. Nah, salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang diterimanya adalah dengan cara memberikan informed consent ini. Nah, informed consent ini dapat diperoleh oleh pasien pada titik waktu dalam proses pelayanan. Misalnya, informed consent pada saat pasien masuk rawat inap. Ini harus dijelaskan. Kemungkinannya bagaimana. Yang kedua, informed consent diberikan sebelum melakukan suatu tindakan. Misalkan pencabutan gigi, melakukan anestesi, melakukan pemasangan infus, kegiatan tindakan di puskesmas. Yang ketiga, pada saat memberikan pengobatan-pengobatan tertentu yang berisiko. Ini juga harus diberikan informed consent. 1, 2, 3.
Informasi informed consent ini diberikan oleh seorang dokter penanggung jawab. Nah, jika dalam keadaan tertentu dokter penanggung jawabnya ini berhalangan, maka harus penjelasan informed consent ini diberikan oleh dokter lain. Namun tetap harus sepengetahuan dokter penanggung jawab. Nah, pemberian informed consent ini dari dokter ke pasien atau keluarga ini bisa saja pasien menolak. Kalau menolak, dijelaskan konsekuensinya, dijelaskan tanggung jawab hukumnya atas risiko kejadian karena penolakan tindakan tersebut. Atau kita sampaikan alternatif pengobatan atau tindakan lain kepada pasien dan keluarga. Tapi kalau pasien dan keluarganya menyetujui dari informed consent ini, ya dilakukan ini pelaksanaan dan dokumentasi informed consent, tanda tangan antara dokter, pemberi informed consent, dan pasien atau keluarga pasien. Ini demikian teman-teman semuanya. Bab 3, standar 1, kriteria 1, saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.